Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Maharani dengan nomor NIM 221F10053. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan tunadaksa dari Bunda Sugihartati. Di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait tentang tunadaksa, khususnya yaitu tentang cerebral palsy. Saya akan menyampaikan materi berupa seperti pengertian, klasifikasi, jenis-jenis, faktor penyebab, cara mengobati cerebral palsy, dan ada pula sejarah mengenai cerebral palsy yang akan saya sampaikan nanti pada akhir video. Pengertian cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan neurologis pada perkembangan anak yang mempengaruhi koordinasi otot, gerak tubuh, dan keterampilan motorik seorang anak. Keterampilan motorik adalah kemampuan bergerak sesuai arahan atau koordinasi. Motorik biasanya terpengaruh adalah keterampilan motorik halus, motorik kasar, dan fungsi motorik oral cerebral palsy. Itu bukanlah suatu penyakit, namun kondisi di mana seseorang memiliki kekurangan yang disebabkan pertumbuhan otak yang tidak normal atau karena kerusakan otak. Degenerasi pada otot akan memiliki efek jangka panjang, di mana seseorang yang didiagnosa memiliki cerebral palsy akan memiliki kondisi tersebut seumur hidupnya. Namun, begitu cerebral palsy bukanlah gangguan yang mengancam nyawa dan disebut sebagai gangguan non-progresif. Anak dengan cerebral palsy bisa hidup dengan baik hingga dewasa, dengan pengecualian terhadap anak yang memiliki kasus yang parah. Setiap kasus cerebral palsy adalah unik untuk setiap orang. Seseorang mungkin memiliki kelumpuhan total dan memerlukan perawatan konstan, sementara yang lain dengan kelumpuhan parsial, mungkin tremor, gerakan kecil, namun hanya memerlukan sedikit bantuan. Motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil dengan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Motorik kasar adalah penggunaan beberapa otot besar untuk melakukan sebuah gerakan. Kemampuan lokomotor termasuk berlari, meloncat, melompat, mendorong. Keterampilan manipulatif termasuk menarik dengan kedua tangan, melambungkan bola, menangkap, menendang. Oromotor merupakan dasar keterampilan makan, mencakup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot dari oral cavity, yaitu rongga mulut, seperti rahang, gigi, lidah, langit-langit bibir, dan pipi.
termasuk juga koordinasi gerak di antara organ-organ mulut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis cerebral palsy. Pada dasarnya, gejala cerebral palsy termasuk pergerakan lengan dan kaki yang abnormal, bayi sulit makan, hingga bentuk otot yang buruk pada awal kehidupan. Namun, selain itu, perkembangan berjalan dan berbicara yang lambat, postur tubuh abnormal, kejang otot, tubuh kaku, koordinasi yang buruk, dan mata yang terlihat marah juga bisa menjadi ciri lainnya. Di sini terdapat 4 jenis cerebral palsy yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Dan untuk membedakan setiap gejalanya, saya akan menjelaskan 4 jenis tersebut. Yang pertama yaitu spastik. Cerebral palsy pada anak dengan cerebral palsy spastik, ia biasanya memiliki otot yang menyempit dengan pergerakan yang kaku, terutama pada kaki, lengan, dan punggung. Gerakan motorik yang tidak bisa dikendalikan juga menyebabkan kesulitan dalam beberapa hal, seperti mengendalikan otot, sulit bergerak dari posisi satu ke posisi yang lain, otot kaku dan kejang, gerakan yang tidak normal, menghambat gerakan. Spastik juga memiliki turunan lain yang dibagi sesuai dengan kondisi anak, seperti quadriplegia, spastik yang berdampak pada tubuh bagian atas dan bawah, yang sangat membatasi gerakan dan mobilitas. Ada juga diplegia spastik yang mempengaruhi bagian bawah tubuh. Biasanya, anak yang mengalami kondisi ini masih bisa berjalan, tapi memerlukan alat bantu berjalan. Yang terakhir ada hemiplegia spastik yang mengenai satu sisi tubuh dan biasanya menyerang lengan daripada kaki. Anak yang mengalami ini sebagian besar masih bisa berjalan. Yang kedua ada dyskinetic cerebral palsy. Jenis cerebral palsy ini menjadi yang paling umum dialami, yang dimana gejalanya ditandai dengan anak melakukan gerakan memutar dan berulang, atau yang biasa disebut dengan dystonia. Selain itu, anak juga memiliki postur tubuh yang buruk, gerakan menggeliat, atau yang disebut atetosis, gerakan anak yang sulit dikendalikan dan tidak terduga atau chorea, serta berbicara dan menelan. Yang ketiga, ataksis. Jenis cerebral palsy atasik ini merupakan kondisi di mana mempengaruhi seluruh tubuh. Oleh karenanya, anak akan mempunyai masalah koordinasi dan keseimbangan. Anak juga akan terlihat memiliki pergerakan yang lambat dan juga tidak dapat dikendalikan. Bentuk otot anak pun buruk, sehingga mereka akan kesulitan untuk berjalan dan duduk tegap. Selanjutnya adalah campuran. Jenis cerebral palsy 1 ini merupakan kombinasi dari 2 bahkan 3 jenis kelumpuhan otak yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Akan tetapi, campuran yang umum terjadi yakni campuran dyskinetik dan spastik. Karena
cerebral palsy mempengaruhi kontrol otot dan koordinasi gerak tubuh. Kadang, anak dengan cerebral palsy sulit untuk berdiri. Bahkan juga, terkadang memiliki permasalahan dalam pernafasan, sulit makan dan berbicara, serta gangguan pada kandung kemih dan kontrol usus. Yang selanjutnya adalah penyebab cerebral palsy atau lumpuh otak. Hal ini terjadi karena adanya gangguan perkembangan otak, yang mana akan mempengaruhi anak dalam mengendalikan ototnya. Sebenarnya, penyebab pasti terjadinya cerebral palsy belum bisa dijelaskan dengan pasti. Namun, terdapat beberapa kemungkinan yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami gangguan perkembangan otaknya. Gangguan perkembangan otak yang menjadi penyebab lumpuh otak bisa terjadi sebelum lahir, selama proses kelahiran berlangsung, 1 bulan sesudah lahir, atau juga pada tahun-tahun pertama kehidupan anak, yang mana otak anak masih berkembang. Cerebral palsy yang berkaitan dengan kerusakan otak yang terjadi selama 1 atau sebelum kelahiran disebut sebagai cerebral palsy bawaan atau kongenital. Sebagian besar cerebral palsy merupakan cerebral palsy bawaan, yakni dengan persentase 85-90%. Dalam beberapa kasus, memang penyebab cerebral palsy pada bayi secara spesifik tidaklah diketahui dengan pasti. Bisa terjadi yakni adanya cedera pada bagian otak, yang mana memiliki peran dalam mengendalikan kemampuan menggunakan otot. Di bawah ini ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab cerebral palsy pada bayi. Infeksi pada ibu hamil, yang mana mempengaruhi perkembangan janin. Terjadi infeksi pada bayi yang mengakibatkan peradangan dalam atau sekitar otak. Pasokan oksigen ke otak yang kurang, di mana hal tersebut berhubungan dengan persalinan. Terjadi mutasi genetik yang menjadi faktor utama perkembangan tidak normal. Janin yang mengalami stroke, sehingga pasokan darah ke otak mengalami gangguan. Kecelakaan atau jatuh saat bayi masih dalam kandungan, sehingga menyebabkan cedera. Cerebral palsy ini merupakan kondisi gangguan tubuh dan kembang anak, yang mana bisa terjadi juga pada bayi yang baru lahir. Anak yang menderita cerebral palsy cenderung mempunyai gangguan otak dalam mengendalikan gerakan motorik. Hal tersebut menyebabkan anak mengalami berbagai jenis cacat motorik, mulai dari yang ringan sampai sangat berat. Bukan hanya itu, anak yang menderita penyakit ini akan mengalami kesulitan berjalan, bahkan mungkin tidak dapat berjalan sama sekali. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko anak menderita cerebral palsy, seperti kesehatan ibu saat hamil,
penyakit bayi baru lahir, serta faktor kelahiran. Misalnya, seperti kondisi bayi sungsang, bayi kembar, bayi lahir prematur, dan berat badan lahir yang rendah. Selanjutnya adalah gejala cerebral palsy. Cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otak dan fungsi sistem saraf, seperti pada gerakan, intelektual, pendengaran, penglihatan, serta kemampuan berbicara. Pada anak bayi yang terkena cerebral palsy, sejumlah gejala yang dapat ditimbulkan berupa: yang pertama adalah pergerakan dan koordinasi. Gejala cerebral palsy yang berkaitan dengan pergerakan dan koordinasi adalah kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh, seperti menyeret salah satu tungkai saat merangkak atau menggapai sesuatu hanya dengan satu tangan. Selanjutnya, kesulitan melakukan gerakan yang tepat, misalnya saat mengambil suatu benda. Selanjutnya, gaya berjalan yang tidak normal, seperti berjinjit, menyilang, seperti gunting, atau dengan tungkai terbuka lebar. Otot yang kaku atau malah sangat lunglai. Sendi kaku dan tidak terbuka sepenuhnya, atau yang disebut dengan kontraktor sendi. Tremor pada wajah, lengan, atau anggota tubuh lainnya. Gerakan menggeliat yang tidak terkontrol. Selanjutnya yang kedua adalah kemampuan berbicara. Gangguan pada otot di sekitar wajah akibat cerebral palsy dapat mengakibatkan penderitanya kesulitan dalam berbicara dan makan. Gejala yang mungkin terlihat akibat kondisi ini seperti gangguan berbicara atau disatria, kesulitan dalam menelan atau disfagia, kesulitan dalam mengisap dan mengunyah, terus-menerus mengeluarkan air liur. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Penderita cerebral palsy umumnya mengalami gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan. Gejala yang mungkin muncul antara lain terhambatnya pertumbuhan anggota tubuh, sehingga ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan ukuran normal. Terlambatnya perkembangan. Kemampuan gerak seperti duduk, berguling, atau merangkak. Gangguan berjalan, gangguan kecerdasan. Yang selanjutnya ada sistem saraf. Kerusakan pada otak dapat mengakibatkan gangguan pada sistem saraf, seperti kejang atau epilepsi, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kurang merespon terhadap sentuhan atau rasa nyeri. Kondisi kesehatan mental seperti gangguan emosional dan perilaku ketidakmampuan dalam menahan buang air kecil, atau yang biasa disebut dengan inkontinensia urin. Gejala cerebral palsy bisa ringan hingga bisa berat. Jenis gejala yang muncul tergantung pada bagian otak yang terpengaruh. Gejala tersebut biasanya muncul dalam 2 tahun pertama usia anak dan bisa bersifat permanen.
Penyebab cerebral palsy dibagi dalam 3 bagian, yaitu prenatal, sebelum kelahiran, natal, pada saat kelahiran, postnatal, setelah kelahiran. Sebelum kelahiran, infeksi terjadi dalam masa kandungan, menyebabkan kelainan pada janin, misalnya oleh lues, toxoplasmosis, rubella, dan penyakit inklusi sitomegalik. Kelainan yang mencolok biasanya gangguan pergerakan dan retardasi mental. Selanjutnya, anoksia dalam kandungan. Terkena radiasi sinar X dan keracunan kehamilan dapat menimbulkan palsi cerebral saat kelahiran atau natal. Anoksia atau hipoksia, penyebab yang terbanyak ditemukan dalam masa perinatal, adalah brain injury. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya anoksia. Hal ini terdapat pada keadaan prestasi bayi abnormal, disproporsi cefalopelvic, partus lama, plasenta previa, infeksi plasenta, partus menggunakan instrumen tertentu, dan lahir dengan seksio kaisar. Pendarahan otak. Pendarahan dan anoksia dapat terjadi bersama-sama, sehingga sukar membedakannya. Misalnya, pendarahan yang mengelilingi batang otak, mengganggu pusat pernafasan dan peredaran darah, sehingga terjadi anoksia. Pendarahan dapat terjadi di ruang subarachnoid, akan menyebabkan penyumbatan CSS, sehingga menyebabkan hidrosefalus. Pendarahan di ruang subdural dapat menekan korteks cerebri, sehingga timbul kelumpuhan spastis. Prematuritas. Bayi yang kurang bulan mempunyai kemungkinan menderita pendarahan otak yang lebih banyak daripada bayi yang cukup bulan karena pembuluh darah, enzim, dan faktor pembekuan darah, dan lain-lain masih belum sempurna. Otak belum matang pada bayi prematur memiliki lebih banyak equipotensial atau plastisitas. Keduanya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan yang jauh lebih besar dari bagian terluka otak belum matang untuk mengasumsikan fungsi bagian yang cedera. Selanjutnya, ikterus. Ikterus pada neonatus dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang permanen akibat masuknya bilirubin ke ganglia basal. Misalnya, pada kelainan inkompatibilitas golongan darah, bentuk cerebral palsy yang sering terjadi adalah atetosis. Hal ini disebabkan karena frekuensi yang tinggi pada bayi yang lahir dengan mengalami hiperbilirubinemia tanpa mendapatkan terapi yang diperlukan untuk mencegah peningkatan konsentrasi unconjugate bilirubin. Gejala-gejala karena ikterus yang terdapat pada bayi yang mengalami ikterik biasanya tampak setelah hari kedua dan ketiga setelah kelahiran. Bayi menjadi lesu dan tidak dapat menyusu dengan baik. Kadang-kadang demam dan tangisan menjadi lemah. Sulit mendapatkan refleks moro dan tendon.
pada mereka dengan opistotonus dan diikuti ekstensi ekstremitas pergerakan otot secara umum menjadi berkurang. Setelah beberapa minggu, tonus meningkat. Bayi tampak mengekstensikan punggung dengan opishotonus dan diikuti dengan ekstensi ekstremitas meningitis buruneta. Setelah kelahiran, biasanya karena terkena penyakit tuberkulosis, radang selaput otak, dan radang otak. Anak-anak dengan cerebral palsy memiliki berbagai tingkat kecacatan fisik. Beberapa anak hanya memiliki gangguan ringan, sementara yang lain memiliki kasus yang berat. Kasus yang berat ini tergantung pada separah apakah kerusakan otak pada anak tersebut. Kerusakan otak yang menyebabkan cerebral palsy pada anak juga dapat mempengaruhi fungsi otak lainnya dan dapat menyebabkan masalah medis lainnya seperti gangguan mata atau resiko kebutaan, gangguan pendengaran, gastroesophageal reflux atau sering meludah, kesulitan untuk berbicara, drooling atau ngeces, kerusakan gigi, gangguan tidur, osteoporosis, tulang rapuh, masalah perilaku, kejang, memiliki permasalahan komunikasi seperti mendengar dan berbicara, dan juga cacat intelektual banyak ditemukan pada anak dengan cerebral palsy. Cerebral palsy pada anak juga mengakibatkan anak membutuhkan kawat gigi atau kursi roda untuk mendukung aktivitas mereka. Cara mengobati cerebral palsy. Saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan peralatan khusus. Terapi dapat memberikan bantuan dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang memiliki cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membantu anak meningkatkan fungsi otot. Pengobatan lain untuk cerebral palsy adalah dengan bedah ortopedi yang dapat memperbaiki dislokasi pinggul dan skoliosis. Kita juga bisa membantu anak dengan cerebral palsy melalui makanan. Diet tinggi kalsium, fosfor, dan vitamin D akan membantu membentuk tulang dan otot yang kuat. Memastikan anak-anak memiliki nutrisi yang tepat akan membantu mereka memperoleh tenaga dalam menjalani hidup. Apabila tingkat cerebral palsy-nya parah, mungkin perlu mendapatkan tim profesional untuk terus memantau perkembangan anak. Tim profesional tersebut dapat terdiri dari dokter, terapis, psikolog, perawat, dan pendidik. Cerebral palsy adalah gangguan psikologi perkembangan yang sangat membutuhkan bantuan. Kita semua harus peduli dengan individu yang memiliki cerebral palsy. Adapun permasalahan dan juga kebutuhan anak cerebral palsy. Mereka dengan gangguan gerak mengalami
kesulitan gerak yang diakibatkan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, seperti kaki atau tangan. Anggota tubuh mengecil, kaku, layu, atau tidak tumbuh. Mereka dengan gangguan gerak juga ada yang mengalami kesulitan dalam mengontrol gerak yang diakibatkan kerusakan pada struktur tulang, sistem syaraf, otot sendi. Nah, dalam kondisi ini, mereka dengan gangguan gerak ada yang diikuti dengan kesulitan berbicara dan tremor. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengenali ciri-ciri anak yang mengalami gangguan ini? Mereka dengan gangguan gerak dapat kita kenali dengan melihat kondisi fisik. Kita bisa melihat kondisi fisik mereka. Misalnya, tidak ada kaki atau tangan, baik keduanya atau salah satu, kaki tangan bengkok, mengecil, lebih pendek, atau tidak tumbuh. Mereka sulit duduk tegak, mereka sulit bergerak, dan sulit berpindah tempat atau posisi. Jika hendak berdiri, mereka harus bertumpu pada sesuatu. Mereka juga sulit menjangkau sesuatu di tempat yang tinggi dan di tempat yang rendah, seperti lantai. Terkadang bicara mereka tidak jelas dan membuat gerakan yang tidak terkontrol, gerakan yang tidak mereka sadari juga. Nah, adapun layanan khusus yang bisa diberikan untuk mereka yang mengalami gangguan tersebut. Mereka yang mengalami gangguan gerak membutuhkan sarana khusus seperti kruk dan kursi roda untuk membantu gerak mereka. Papan bidang miring atau RAM menjadi perlu untuk disediakan bila mereka bergerak atau berjalan dengan perbedaan ketinggian. Mereka membutuhkan ruang gerak yang lebih lebar. Sangat baik bila di sepanjang dinding dipasangkan rolling agar mereka dapat berpegangan saat bergerak ataupun berjalan. Di antara mereka ada yang membutuhkan layanan terapi. Nah, bagaimana sih layanan tersebut dan bagaimana cara kita untuk membantu mereka? Dengan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, juga tidak kurang berfungsinya struktur tulang, sistem syaraf, sendi, dan otot. Mereka lebih memfungsikan panca inderanya, juga memfungsikan anggota tubuh yang masih mampu. Bila tidak ada kedua tangan, mereka perlu berlatih untuk menulis dengan kaki. Bila tidak ada kedua tangan dan kaki, mereka perlu dibantu untuk berlatih menulis dengan mulut. Bantuan lain, kita dapat mendorongkan kursi roda setelah mendapatkan persetujuan dari mereka. Bukan hanya sekedar mendorong, tetapi kita dapat menyediakan papan bidang miring untuk memudahkan mereka bergerak atau berjalan. Bila mereka menggunakan kruk, kita bisa membiarkan mereka memegang lengan dan bertumpu pada kita. Kita juga harus memperhatikan, seperti kita bisa memindahkan barang-barang yang mengganggu gerak. Kita juga bisa menawarkan tempat duduk di dekat pintu. Kita bisa meletakkan barang-barang di tempat yang mudah dijangkau. Nah, cara khusus lainnya itu kita bisa melakukan dengan cara kita berbicara lambat dan jangan terlalu panjang kepada mereka yang memiliki gangguan gerak yang juga mengalami kesulitan berbicara.
untuk beberapa kondisi mereka dengan gangguan gerak juga membutuhkan bantuan terapi. Yang sederhana, kita dapat membantu memperkuatkan otot mereka dengan meminta mereka agar meremas-remas plastisin atau langsung berlatih kegiatan fungsional seperti makan sendiri dengan sendok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah atau histori pendidikan anak tunadaksa. Anak dengan gangguan motorik atau biasa disebut dengan istilah anak tunadaksa. Hubungannya sangat erat dengan anak cacat yang tidak berguna. Anak-anak tunadaksa pada zaman Renaissance pernah disebutnya sebagai setan yang disejajarkan dengan makhluk jahat dan tidak pantas untuk diberi hidup. Nah, dengan demikian tidak ada artinya sama sekali keberadaan anak-anak tunadaksa. Namun, dengan adanya perkembangan dan juga perhatian masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia, mulai menyadari bahwa keberadaan anak tunadaksa atau dengan anak gangguan motorik. Masyarakat mulai mengakui keberadaan dan mulai menyadari bahwa anak tunadaksa tersebut memiliki potensi seperti anak-anak normal pada umumnya jika mendapatkan pelatihan ataupun pelayanan pendidikan yang khusus dan tepat. Oleh karena itu, perkembangan pelayanan pendidikan yang dipelajari oleh para ahli mulai berkembang di seluruh dunia. Dr. William John Little merupakan seorang ahli ilmu kedokteran yang pertama kali tertarik meneliti dan menolong anak-anak yang menunjukkan gejala spastik diplegia pada tahun 1861. Hasil kerja Dr. William John Little kemudian diikuti ahli-ahli lain seperti Dr. Sigmund Freud pada tahun 1883 dan William Osler pada tahun 1889 di Inggris, dan pelayanan dan pertolongan pendidikan bagi anak tunadaksa dimulai dari kasus-kasus cerebral palsy secara individual. Pada tahun 1941, Henry Weston merupakan orang yang pertama yang memberikan pelayanan dan pertolongan pada anak tunadaksa atau cerebral palsy. Setelah ia mempelajari cara-cara kerja yang dilakukan oleh Phelps dan Croydon yang sekaligus menyelenggarakan asrama bagi anak-anak tunadaksa pada tahun 1948. Jumlah sekolah anak tunadaksa bertambah 2 buah, yaitu Westerly di Edinburgh dan Carlson House School di Birmingham. Kedua sekolah tersebut memiliki peranan penting bagi perkembangan pelayanan pendidikan anak tunadaksa, terutama cerebral palsy, di seluruh Inggris, sejak dahulu hingga sekarang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.